Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna lina tadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Terutama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang tidak berilmu pengetahuan hingga ke dunia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati ibu dan teman-teman yang saya cintai, baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Saya akan beri judul pidato saya dengan kuliah daring. Kuliah daring tidak selamanya berdampak negatif. Semenjak kemunculan COVID-19, semua kegiatan dilakukan dengan sistem internet, di mana membutuhkan sistem dan kekuatan sinyal yang kuat dan stabil. Perubahan yang terjadi secara mendadak membuat sebagian masyarakat menjadi syok, sehingga harus membuat masyarakat menjadi melek terhadap teknologi. Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak perubahan yang terjadi dari proses belajar tatap muka berubah ke daring atau online. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan seperti dengan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Pandemi ini menyebabkan segala sesuatu dikerjakan di rumah, contohnya kuliah yang menerapkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran tidak dilakukan tatap muka atau secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui sistem online dan menggunakan jaringan internet. Dengan pembelajaran sistem online atau daring tidak semudah yang dibayangkan, banyak tantangan dalam mengikuti pembelajaran. Bukan hal yang mudah melaksanakan perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini. Mahasiswa secara mandiri harus aktif mengikuti update informasi di platform mana mata kuliah mereka akan melaksanakan pembelajaran daring, pemberian tugas atau kuis, dan juga penyediaan materi. Teknik pembelajaran sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan dosen masing-masing mata kuliah. Permasalahan yang dihadapi di perkuliahan secara daring yaitu faktor akademik, di mana mahasiswa mengalami kesulitan atau kurang jelas dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Munculnya pola-pola pikir negatif dan overthinking, merasa cemas, stres, tertekan, serta kesepian karena masalah akademik. Faktor ekonomi atau keuangan juga berperan sangat besar dan penting, sebab beberapa orang tua tidak bekerja atau penghasilan menurun akibat pandemi. Di balik semua halang rintangan serta kesulitan pembelajaran kuliah selama masa pandemi, terdapat beberapa sisi baik dari pemberlakuan perkuliahan secara daring ini. Tidak semua hal yang buruk akan selamanya buruk. Pembelajaran daring menggunakan materi dan rentang waktu yang sesuai dengan kurikulum. Adapun dari segi tempat, pembelajaran daring memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Hal ini dikarenakan cukup sulit untuk menerapkan protokol kesehatan di kampus, sehingga pembelajaran daring merupakan alternatif yang cukup baik saat pandemi seperti ini. Pembelajaran daring memberikan manfaat bagi dosen maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa, pembelajaran daring menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Selain itu, pembelajaran ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa. Terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara, maka akan dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat atau pertanyaan via tulisan jika dilakukan pembelajaran daring seperti saat ini. Sedangkan bagi dosen, metode pembelajaran daring dapat mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesional kerja. Model pembelajaran daring juga memberi peluang bagi dosen untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran setiap mahasiswanya secara lebih efisien karena dapat berinteraksi langsung dan terdapat rekam jejaknya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring memiliki sisi positif dan negatif. Tingkat keefektifan pembelajaran daring bisa dikatakan relatif,
tergantung dari masing-masing komponen yang menunjang atau turut serta dalam proses pembelajaran daring ini. Sehingga diharapkan pembelajaran ini membawa hasil yang terbaik meskipun dalam keterbatasan yang ada. Mahasiswa diharapkan mandiri dan lebih aktif belajar, bukan hanya mengandalkan materi yang telah diberikan saja, tetapi juga dari sumber-sumber lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkuliahan selama masa pandemi tidak selalu berdampak negatif. Semua masalah atau cobaan serta wabah yang menimpa tidak selalu berdampak negatif. Selalu banyak hal positif yang dapat diambil dari setiap cobaan yang menimpa. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kita mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.